Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari TI2P dengan kelompok 2 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Alvin dan Fidela Trisaktiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang REST API server dari hotel yang telah kita buat. Baik, di sini adalah REST API server dari hotel. Di sini ada API. Kemudian di sini ada administrator. Saya akan jelaskan beberapa coding yang ada di administrator ini. Di sini kita menggunakan library dari REST controller. Kemudian kita buat class administrator. Setelah itu deconstruct. Di sini yaitu parent constructor. Kemudian di slot model admin model, di mana kita memanggil model yaitu admin model. Yaitu ini admin modelnya yang kita panggil ke dalam API. Kemudian di sini ada index get, di mana ID akan menerima value dari ID, kemudian keyword akan menerima value dari keyword. Kemudian kita cek, di mana jika ID sama dengan 0 atau keyword sama dengan 0, maka akan menampilkan administrator di admin model database. Yaitu ketika di admin model, maka jika ID-nya 0, maka kita akan mengorder by ID user secara discounting yang ada di tabel user. Kemudian kita returnkan query-nya, kemudian kita resultkan ke dalam array jika ID-nya adalah 0. Kemudian ada else if ID, jika ID-nya ada isinya atau keywordnya sama dengan 0, maka administrator di admin model database ID. Jika ID-nya ada dan tidak 0, maka akan mereturn database getWhere, di mana ID user sama dengan ID yang kita cari, kemudian kita tampilkan array-nya. Jika ID-nya 0 atau keywordnya ini ada isinya atau ada value-nya, maka kita akan menampilkan cari data user berdasarkan keyword. Keyword adalah kata kunci. Kita cari ya ini. Di sini database akan mencarikan nama berdasarkan keyword atau telepon berdasarkan keyword yang berada di tabel user dan ditampilkan array. Setelah itu jika tidak, maka akan menampilkan administrator, di mana admin model akan menampilkan database, yaitu jika ID-nya dan keyword 0, maka akan menampilkan ID user secara discounting yang ada di database user. Kemudian di sini, jika administrator ini dari keempat ini akan merespon, dan jika ada di database maka statusnya benar dan mengambil datanya yang ada di administrator ini dimasukkan ke dalam data. Kemudian REST controller HTTP OK atau bisa disebut juga 200 OK. Kemudian else jika salah, jika responnya yang ada di database tidak benar atau tidak ada, maka statusnya false dan mendapatkan pesan yaitu ID tidak ditemukan, yaitu menggunakan REST controller HTTP not found atau tidak ditemukan. Kemudian di sini ada index delete, di mana kita mendelete user
sesuai dengan ID user. Nah, telah dipilih. Di sini ada ID, kemudian delete ID user. Itu jika ID sama dengan null, maka responnya false atau salah. Jika ID-nya kosong maka akan salah dan menerima pesan yaitu ID tidak diisi dan mendapatkan REST controller HTTP GET request. Else, jika ID-nya kurang dari 0, lebih besar dari 0, maka responnya adalah benar dan ID usernya dimasukkan ke dalam ID user dan menerima pesan yaitu dihapus, dan REST controlnya kita menggunakan HTTP no content. Else, jika responnya salah maka ID tidak ditemukan dan REST controlnya adalah HTTP GET request. Selanjutnya di sini index post. Index post ini digunakan untuk menambah data yang ada di user, dimana data kemudian nama, ini adalah nama, username, password, telepon, level, status, itu sesuai dengan tabel yang ada di database. Kemudian kita postkan nama, username, password, telepon, level, status yang ada di form. Kemudian jika admin model tambah user data 2 lebih besar dari 0, yaitu jika diisi semuanya, maka responnya adalah benar dan menerima pesan yaitu data berhasil dibuat, dan kita menggunakan REST controller HTTP GRID. Berarti database kita telah berhasil dibuat, kita telah menambahkan user. Else, jika salah maka responnya adalah status false, yaitu gagal, yaitu dengan pesan data gagal dibuat, dan menggunakan REST controller HTTP GET request yang menyatakan bahwa error. Kemudian di sini ada index put, yaitu merubah data yang ada di database, dimana di sini adalah ID. Kemudian kita ambil ID-nya, kemudian kita masukkan data, ini dimana nama, username, password, telepon, level, status sesuai dengan yang ada di tabel user. Kemudian kita ambil namanya, username, password, telepon, level, status yang ada di menu form untuk dimasukkan ke dalam tabel database, dimana jika data dan ID-nya lebih besar dari 0 atau bisa dibilang sudah terisi semuanya, maka responnya adalah benar dan pesan data berhasil diupdate atau diubah. Kemudian di sini menggunakan REST controller HTTP GRID. Else, jika responnya salah maka pesannya data gagal diupdate dan kita menggunakan REST controller HTTP GET request. Oke, ini untuk administrator. Bagaimana dengan yang lain di kamar, kemudian pengunjung dan reservasi? Sama semua, tinggal kita rubah, yaitu dimana kita rubah modelnya, dan juga jangan lupa kelasnya harus dirubah sesuai dengan nama kelas yang ada di controllernya ini. Kemudian kita rubah nama modelnya, kemudian kita cari ID usernya, keywordnya sama seperti yang lain. Nah, jika reservasi ya kita menggunakan reservasi, jika pengunjung kita menggunakan tabel pengunjung, jika kamar kita menggunakan tabel kamar. Oke, di sini saya akan mencoba untuk mempraktekkan dari sini, dari administrator menggunakan Postman. Ya, di sini saya mengakses semua data yang ada di
database user atau database administrator ini itu akan menampilkan seperti ini. Oke. Baik, di sini saya akan mencoba menggunakan data dari administrator. Kita cari terlebih dahulu. Kita menggunakan metode get. Nah, ini menggunakan parang. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan yang ada di database pada user atau administrator ini. Kita akan mencoba ingin mengubah ini. ID user 1 admin, namanya username admin, password admin, untuk nomor telepon saya akan copy aja. Kemudian datanya admin, terus kemudian ini on. Kita akan mencoba, kita akan coba rubah di sini. Kita menggunakan metode ID-nya 1, nama admin, username admin, passwordnya admin, teleponnya, kemudian levelnya admin. Nah, di sini adalah statusnya tadi adalah on. Ini statusnya on. Kita akan lakukan itu. Kita akan coba apakah ini berhasil. Nah, di sini adalah status benar, yaitu dimana pesannya adalah data berhasil update. Kemudian status 201 klik. Saya akan pastikan bahwa data yang ada di sini akan berubah di admin. Ya, di sini statusnya adalah maka data atau REST API ini telah berfungsi. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya untuk REST API client akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Idela. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fedra Saktiani. Saya akan melanjutkan tutorial dari sebelumnya, yaitu REST API server dari hotel yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Alvin. Di sini saya akan menjelaskan tentang REST API client yang dimana menggunakan Laravel. Sebelum membuat controller kamar dan mengubah semua Laravel, silahkan membuat Laravel terlebih dahulu, yaitu dengan cara di terminal Visual Studio Code atau VS Code, atau bisa menggunakan command prompt, itu dengan mengetikkan Laravel, new Laravel strip hotel, maka akan muncul Laravel folder seperti ini. Lalu silakan buat komposer require Laravel UI pada terminal. Silakan buat database seperti ini agar dapat bisa menampilkan websitenya. Lalu pada pengaturan .dnv ini silakan atur di sini, yaitu nama database-nya, lalu localhost-nya dan db port-nya. Lalu silakan buat kamar controller. Di sini saya mencontohkan dengan kamar controller, yaitu PHP Artisan Mac 2 controller kamar controller. Di sini saya akan menjelaskan web.php yang dimana get di sini untuk mengambil data dan post di sini untuk mengirim data. Fungsi dari administrator ini yaitu adalah base URL
sama seperti pada slash pengunjung ini, yang juga base URL. Admin controller ini yaitu controllernya, yang dimana add index atau add cari atau add simpan atau add lainnya adalah sebuah metode. Selanjutnya saya akan menjelaskan kamar controller. Di sini kamar controller yaitu untuk mengontrol halaman atau view kamar, yang dimana kita menggunakan Gazelle yang pada kelas kamar controller ini terdapat private client, yang dimana ini adalah sebuah deklarasi variabel client. Juga terdapat public function construct, yang dimana terdapat this middleware yang berfungsi ketika kita login, kita dapat mengakses halaman ini, tetapi apabila tidak login maka tidak bisa masuk. Terdapat juga pada public function construct ini this client, yang dimana fungsinya untuk membuat klien baru agar tidak mengulang membuat klien lain. Base URL ini yaitu server atau backend CI. Di sini saya akan menjelaskan web.php, yang dimana get di sini untuk mengambil data dan post di sini untuk mengirim data. Fungsi dari administrator ini yaitu adalah base URL, sama seperti pada slash pengunjung ini, yang juga base URL. Admin controller ini yaitu controllernya, yang dimana add index atau add cari atau add simpan atau add lainnya adalah sebuah metode. Selanjutnya saya akan menjelaskan kamar controller. Di sini kamar controller yaitu untuk mengontrol halaman atau view kamar, yang dimana kita menggunakan Gazelle yang pada kelas kamar controller ini terdapat private client, yang dimana ini adalah sebuah deklarasi variabel client. Juga terdapat public function construct, yang dimana terdapat this middleware yang berfungsi ketika kita login, kita dapat mengakses halaman ini, tetapi apabila tidak login maka tidak bisa masuk. Terdapat juga pada public function construct ini this client, yang dimana fungsinya untuk membuat klien baru agar tidak mengulang membuat klien lain. Base URL ini yaitu server atau backend CI. Terdapat juga public function index, yang dimana terdapat $response yang berfungsi untuk memanggil data yang ada di kamar di database. $result berfungsi untuk merubah ke JSON, kemudian kita ambil body, kemudian mengambil konten di dalamnya. $kamar membuat variabel data result ini berfungsi sebagai mengambil data yang telah diubah. Sedangkan return view digunakan untuk mengambil halaman kamar, yang dimana kamar adalah folder. Indeks ini akan dimasukkan ke dalam folder kamar, lalu kamar ini adalah variabel kamar yang akan dimasukkan ke dalam kamar. Pada public function cari ini terdapat keyword, ini variabel untuk penyimpanan pada request cari, yang dimana $response ini
fungsi menampilkan data yang dicari, di mana kita masuk ke query, kemudian ID kamar 0, lalu keyword ini sesuai keyword yang dicari. Setelah result JSON, yaitu fungsinya sama pada yang sebelumnya. Untuk merubah JSON, kemudian kita ambil body, kemudian mengambil konten di dalamnya. $kamar ini juga sama, fungsinya sama yang sebelumnya, yaitu membuat variabel data, yang dimana result ini berfungsi sebagai mengambil data yang telah diubah. Return view ini fungsinya juga sama yang sebelumnya, yaitu digunakan untuk menampilkan halaman kamar, yang dimana kamar adalah folder. Kamar ini adalah variabel, sedangkan $kamar data yang akan dimasukkan di dalam kamar. Public function tambah, yang di sini fungsinya yaitu menampilkan halaman tambah lalu disimpan ke dalam public function simpan ini. Pada public function simpan ini terdapat $data, yang dimana fungsinya adalah data yang sesuai dengan nama pada database tabel kamar. Di dalamnya data ini yaitu value kamar yang ada di form, response gunanya untuk menyimpan data melalui form param. Keyword ini, keyword sama dengan keyword request no kamar ini, yaitu gunanya untuk penyimpanan variabel pada request nomor kamar. Response ini gunanya untuk menampilkan data yang akan dicari, yang dimana kita masuk ke query, kemudian ID kamar 0, keyword sesuai dengan keyword yang dicari. Result JSON record ini sama dengan versi yang sebelumnya. Kamar ini berbeda dengan fungsi sebelumnya. Fungsinya ini adalah membuat variabel data. Result ini berfungsi sebagai mengambil data yang telah diubah, yang dimana index 0 ini untuk menampilkan satu data saja. Return view kamar ini sama dengan fungsi pada sebelumnya, yang dimana return view juga untuk menampilkan halaman kamar. Public function detail. Di sini fungsi dari public function detail adalah menampilkan detail yang terdapat $response yang untuk mengambil semua data query untuk mencari query ID kamar. Result JSON ini fungsinya sama dengan yang sebelumnya, yaitu merubah JSON, kemudian kita ambil body, kemudian mengambil konten di dalamnya. $kamar ini sama dengan fungsi yang sebelumnya, yaitu membuat variabel data, yang dimana result berfungsi sebagai mengambil data yang telah diubah, yang dimana index 0 untuk menampilkan satu data saja. Return view fungsinya sama sebelumnya, sudah saya jelaskan. Pada public function edit ini terdapat $id, yang dimana $id ini adalah parameter. Terdapat juga di dalamnya yaitu $response, yang dimana untuk mengambil semua data query untuk mencari ID kamar. Result JSON ini berfungsi untuk merubah ke JSON, kemudian kita ambil body, kemudian mengambil konten di dalamnya. Pada $kamar ini yaitu membuat variabel data, yang dimana result berfungsi sebagai mengambil data yang telah diubah, yang dimana index 0 yaitu menampilkan hanya satu data saja. Return view
yaitu digunakan untuk menampilkan halaman kamar, di mana kamar adalah folder yang edit terdapat di dalam folder kamar. Kamar ini adalah sebuah variabel yang dimana $kamar ini data yang akan dimasukkan di dalam kamar. Pada public function update, di sini ada parameter yaitu request yang dimana isi dari public function update ini yaitu ada $data yang dimana data yang sesuai dengan nama pada database tabel kamar. Yang di dalam $data ini yaitu mengambil value kamar yang ada di form. Terdapat juga $respond yang dimana untuk mengubah data pada kamar melalui form param. Result JSON ini digunakan untuk merubah ke JSON seperti yang saya jelaskan pada yang sebelumnya. Return redirect ini digunakan untuk mengarahkan ke halaman param. Pada public function update ini fungsinya yaitu untuk mengubah pada data atau mengambil pada data. Public function hapus, di sini ada $id yang $id ini sebagai parameter. Terdapat juga response yang dimana menghapus value kamar yang ada di form param sesuai dengan ID param. $result ini berfungsi untuk merubah ke JSON, kemudian kita ambil body, kemudian mengambil konten di dalamnya seperti yang saya jelaskan pada sebelumnya. Return redirect ini untuk mengarahkan ke halaman param. Selanjutnya pada masterblade.php ini terdapat sintak HTML yang berfungsi sebagai template yang digunakan untuk halaman web. Pada index.blade.php ini terdapat extend master yang mengextend atau berfungsi sebagai menampilkan template yang telah dibuat pada sebelumnya. Section title sendiri ini fungsi sebagai menampilkan judul, sedangkan section judul halaman ini berfungsi untuk menampilkan judul halaman web atau halaman konten. Sedangkan section konten ini berfungsi untuk menampilkan isi dari halaman. Pada extend layout app ini digunakan untuk menampilkan navbar pada website yang di sini yang terlihat yaitu sintak HTML yang berupa tabel yang berfungsi sebagai menampilkan semua tabel pada tabel user. Pada detail.blade.php ini terdapat extend master juga yang telah dibuat pada sebelumnya dan section title yang sebagai judul web. Di sini ada judul halaman yang berjudul detail data administrator dan ada section konten dan extend layout app yang dimana terdapat navbar atau menampilkan navbar. Di sini detail template ini sendiri untuk menampilkan detail pada data administrator. Pada edit.blade.php sendiri ini juga terdapat extend master
action title, action judul halaman, action section content, action layout app. Sini berfungsi untuk mengubah administrator atau mengedit administrator. Apabila ingin menampilkan hasil dari webnya, silahkan ketikkan PHP Artisan Server, lalu ke webnya akan menampilkan seperti ini, lalu klik login, lalu ketikkan email addressnya dan passwordnya, password dari adminnya, lalu login. Akan masuk seperti ini. Terdapat detail, edit, dan hapus pada data administrator, yang dimana detail adalah ini, edit adalah seperti ini, dan hapus akan menghapus data administrator ini. Pada menu pengunjung ini terdapat data pengunjung yang dimana ada detail juga, edit maupun hapus. Di sini ada data kamar yang dimana actionnya yaitu detail, edit, dan hapus. Di detailnya terdapat nomor kamar, tipe, dan harga. Terdapat edit, apabila ingin menambahkan data, silakan menambahkan data seperti ini. 06 King, harganya 400.000 misalnya, lalu klik tambah data. Akan muncul seperti ini validasinya, lalu di sini akan muncul A06. Apabila ingin menghapus, akan hilang data yang tadi ditambahkan. Pada data reservasi ini terdapat nomor, nama, KTP, nama telepon, alamat, dan nomor kamar, tanggal masuk, tanggal keluar. Actionnya hapus, akan hilang dari data reservasi ini. Di sini terdapat logout dan user management. User management ini akan muncul seperti ini, siapa saja usernya, dan apabila ingin logout akan balik seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.